Kalau desa mandiri budaya itu kan berawalnya dari desa budaya. Dari desa budaya ke desa budaya maju ke mandiri budaya. Ya antusias masyarakat itu juga harus mencapai tingkatan seperti itu sampai mandiri budaya bahkan mungkin lebih. Karena di sini kan giring sendiri adalah cikal bakal akal bakal keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Mataram. Islam itu kan berawal dari sini dengan adanya Wahyu Gagamkrit, di mana Ki Ageng Giring itu tinggal di Giring sini. Nah, harapan kami bisa mandiri budaya itu ya harus menguatkan tentang pengakaran budaya. Ada pengakaran budaya itu ya bukan cuman dari pentas-pentas budaya ya, tapi benar-benar budaya itu mengakar. Setiap generasi itu harus mengenal budaya. Jadi dari anak TK, SD, SMP, SMA itu harusnya yang berperan lebih aktif. Nah, itu pendidikan kami kan ke arah itu. Kalau mungkin orang tua ini hanya sebagai pendukung atau yang memotivasi untuk anak-anak mengenal budaya. Apalagi desa mandiri budaya itu sendiri dibiayai oleh Danais, jadi biar sayang dana itu kalau tidak tepat sasarannya, nanti sia-sia. Ketika nanti budaya itu semua udah maju, cuma mengenal budaya, itu kan akan membentuk sebuah karakter anak, karena beda dari anak yang mengenal budaya, mengerti budaya, adat istiadat, sopan santun, tata bahasa. Karena anak itu nanti pada akhirnya ya, tahu tentang toto kromo. Beda anak-anak yang sekarang yang nggak mengenal budaya itu, kadang toto kromo sudah nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Itu kan kasihan, kita kehilangan jati diri. Bangsa kita itu adalah bangsa yang, apalagi Jawa, apalagi Jogja, itu ya budaya andapasor, sopan santun, mikul dur mendem jeru, penting. Jadi sejarah itu adalah penting sekali, karena kita hidup itu kan dari sejarah yang dasarnya itu. Makanya nanti ketika mandiri budaya itu, nanti budaya itu juga akan menghasilkan nilai ekonomi. Bukan hanya sebuah kegiatan juga, tapi menghasilkan ekonomi. Nanti ada muncul pengrawet, muncul dalang, muncul sinden, muncul itu kan akhirnya dia punya nilai ekonomi, peningkatan hidupnya. Jadi nilai seni itu akan mempengaruhi dalam hidup. Hidup itu seni juga. Seperti politik itu juga bagian dari sebuah seni. Ya, banyak hal ya. Kita dari ini sudah punya sanggar tari, sanggar kerawitan, dari anak TK sampai SMA itu sudah ada sanggar tarinya. Capaian-capaiannya dari mandiri budaya itu peningkatan ekonomi, juga UMKM-nya, tener dan primanya itu juga sekarang sudah mulai bahwa itu juga menghasilkan. Kemarin kalau di desa itu rapat-rapat, kita kadang memberi snack dari luar, dari ini. Tapi setelah ada pelatihan-pelatihan dari kelompok-kelompok itu sendiri, itu sudah bisa menghasilkan nilai rupiah untuk acara rapat, bikin makanannya atau snacknya itu. Menurut saya itu pun sudah ada peningkatan. Apalagi ketertarikan dari anak-anak tentang mengenal budaya, itu sudah mulai tumbuh. Orang senang. Dulu itu agak gengsi, agak malu-malu, sekarang sudah terbuka. Contoh, ibu-ibu sudah ikut gejok lesung,
ikut reok, ikut banyak hal, jadilan seperti itu sudah nggak malu lagi. Bahkan sekarang itu akan menjadi suatu yang keren budaya itu. Nah, itu capaian cabainya sudah banyak, pemberdayaan itu sudah terus menerus, pelatihan apapun itu, pelatihan kerajinan, pelatihan olahan makanan, pelatihan apapun sudah sekarang tumbuh baik. Nah itu tinggal bagaimana mengemas kita itu, nanti akan menjadi sebuah satu paket, ada budaya, ada wisata, ada prima, ada planner. Nah, harapan kami juga Giring harus punya tempat di mana nanti ada panggung hidupnya, ada view yang bagus, dan di situ dekat dengan situs-situs peninggalan sejarah seperti Kali Buang, Jelasan Kakek Giring, Joko Tarub, kan dalam satu lingkaran. Nah di tengah-tengah itulah kita nanti membuat pasar kuliner, ya pasar budaya, ya apapun di situ nanti akan kita tempatkan di situ. Dan nanti juga ada, karena di Sungai Kali Guwang itu sendiri ada pembibitan ikan, ada tempat pemancingan, itu kan nanti peningkatan ekonominya bukan hanya dari kegiatan itu, tapi ada nilai-nilai tambah. Ada nanti kita bikin kayak di situ juga hutan konservasi, yang dimana kita harus menanam tanaman-tanaman yang langka, yang tanaman itu juga mengandung obat, bisa mengandung sejarah, termasuk kayu-kayu yang ada nilainya, nilai sejarahnya. Sebuah kegiatan ya di situ kita dari prima dan plannernya bisa kita tampilkan di situ, dari budayanya tampilkan di situ, akhirnya menimbulkan apa ya, wisata ya, ketertarikan. Orang datang itu ingin melihat satu budaya, dua juga ingin membeli sesuatu apa ya kita jual di situ, termasuk makanan, termasuk kerajinan, termasuk seperti itu. Dan itu sebuah eventnya, itu yang harus terus menerus. Nah kita harus punya pasar seperti itu. Anak-anak, bagaimana kita melatih mental anak-anak sebelum kita tampilkan ya, kita tampilkan di desa kita. Barengan dengan adanya pasar tiba di situ kan memberi hiburan, juga melatih anak-anak untuk tampil, melatih mentalnya anak-anak untuk berani tampil di muka umum seperti itu. Ada kadang orang itu malu untuk pentas, untuk ini, malu dilihat, tapi sebetulnya dia punya keinginan tinggi mengikuti kayak tari, kayak kerawitan seperti itu. Nah, kita harus punya tempat untuk berekspresi, aksi. Nah, kita harus menampilkan aksi-aksi kita. Ya untuk lokalan dulu lah, aksi itu. Nanti juga akan bikin daya tarik. Oh, di Giring ada jadilan, Minggu Kliwon, ada pasarnya, ada kulinernya, ada apapun di situ. Mungkin juga ada senam ibu-ibu, ada seperti itulah. Di situ tempat untuk interaksi. Lagi nanti juga akan menjadi tempat seodinan, kayak menjadi sebuah pasar. Nanti kalau biasanya sore nanti, ini tujuan kami juga nanti biar pedagang-pedagang sore, bukan cuma Minggu Kliwon. Nah, tempat COD di situ, tapi kita tempat COD itu ya ada view-nya, ada keindahannya, ada seperti itu, karena itu juga termasuk daya tarik. Oh, mung wisata pantai, wisata alam, wisata, tapi wisata religi itu penting karena orang mengingat sejarah. Jadi jangan sampai jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah itu penting, itu ajaran luhur, itu sejarah itu. Nah, seperti itulah. Giring ingin mencapai capaian itu sebagai tempat wisata religi. Itu utamanya. Tapi harus didukung dengan apa? Kebudayaannya, kerajinannya, juga termasuk UMKM-nya. Itu harapan kami seperti itu, biar masyarakat itu ada
apa ya, tingkatan-tingkatan ekonomisnya. Nilai ekonomisnya itu penting sekali. Kalau sesuatu tidak ada nilai ekonomisnya, ya untuk apa kita berbuat sesuatu? Mungkin dari pemerintah desa sendiri mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan mandiri budaya ini biar untuk mencapai nilai ekonomis. Tuh. Ya harapannya lebih baik lagi, lebih masyarakat lebih apa ya, lebih lebih berbudaya. Bahkan nanti juga akan menggusur budaya-budaya yang bukan dari sini. Dulu kerawitan, sindinan, hal-hal seperti itu lah. Kami itu menyiapkan anak-anak itu untuk mencapai harapan-harapan itu. Menyiapkan anak-anak generasi itu dari TK itu untuk capaian-capaian. Nah, keinginan kami masyarakat juga pemerintah desa itu ya Giring itu lebih baik lagi, budayanya lebih baik, peningkatan ekonominya lebih baik. Seperti itu, dan sejarah jangan pernah hilang. Anak-anak harus mengenal sejarah, orang-orang harus mengenal sejarah. Ketika orang itu tidak mengenal sejarah atau budaya, ya kita sudah kehilangan jati diri. Harapan kami jangan sampai kehilangan jati diri. Ya, kita kan harus, siapa kita itu kan harus tahu siapa kita. Kita orang Jawa, kita punya budaya. Ya, tunjukkan jadi diri kita bahwa kita orang yang berbudaya.